Konon tabut perjanjian ada di sana dan dijaga turun-temurun. Namun bagaimana jika itu bukan sekadar legenda? Bagaimana jika tersembunyi di antara pegunungan kuno Ethiopia tersimpan salah satu artefak paling suci dan ditakuti dalam sejarah Alkitab? Ada misteri yang membentang berabad-abad, melibatkan raja, nabi, dan malaikat, sebuah teka-teki yang masih hidup hingga kini. Apa yang terjadi dengan tabut perjanjian? Kemana ia dibawa setelah pengepungan Yerusalem? Dan mengapa beberapa orang mengklaim tabut perjanjian masih dilindungi oleh para biarawan, tersembunyi di dalam gua-gua, tempat yang tak seorang pun berani masuk? Tabut perjanjian bukan sekadar simbol. Tabut itu adalah takhta Allah yang tak kasat mata, kehadiran yang maha tinggi bersemayam di atasnya di antara kerubim. Dalam Keluaran pasal 25, ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, "Di sanalah aku akan bertemu denganmu, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerubim yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu bagi orang Israel." Tabut ini bukan sekadar benda suci, melainkan tempat pertemuan antara surga dan bumi, sebuah pusat kuasa, penghakiman, dan belas kasihan. Saat ini seiring meningkatnya peperangan, bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa-bangsa, dan tanda-tanda akhir zaman semakin nyata, pertanyaan itu muncul kembali dengan urgensi profetik. Akankah tabut perjanjian itu disingkapkan kembali? Akankah penampakannya mendahului suatu peristiwa eskatologis yang agung? Dalam Wahyu pasal 11, ayat 19, Yohanes menulis, "Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan tampaklah di dalam bait sucinya tabut perjanjiannya, dan terjadilah kilat dan deru guruh yang dahsyat, gempa bumi dan hujan es yang dahsyat." Sebuah penglihatan tentang surga yang terhubung langsung ke bumi, seolah-olah apa yang tersembunyi dalam yang tak kasat mata akan segera terwujud dalam yang kasat mata. Jika sisa-sisa tabut ini, yang konon disimpan di gua-gua Ethiopia memang nyata, mereka tidak hanya membawa sejarah, tetapi juga takdir. Banyak cendekiawan merujuk ke Aksum, sebuah kota suci di Ethiopia, tempat sebuah tradisi kuno mengklaim tabut dibawa oleh Menelik I, putra Raja Sulaiman dan Ratu Sheba. Narasi ini, meskipun diselimuti bayangan dan keheningan, menemukan gema dalam semangat para penjaga yang, hingga hari ini, bergiliran mengawasi apa yang tidak boleh disentuh siapapun. Sebuah garis keturunan kewaspadaan yang telah bertahan selama berabad-abad, di mana hanya satu biarawan yang ditunjuk untuk mengawasi tabut, dan ia tidak boleh meninggalkan sisinya sampai ajalnya. Ini bukan sekadar kisah, ini sebuah panggilan untuk bangun. Dunia mengejar tanda dan wahyu, tetapi hanya sedikit yang memahami apa yang tersembunyi di balik hal-hal yang tersembunyi. Jika tabut perjanjian benar-benar ada, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di akhir zaman ini? Apa yang akan Dia nyatakan? Dan apa artinya ini bagi gereja, bagi Israel, dan bagi perkembangan peristiwa-peristiwa akhir yang digambarkan dalam kitab suci? Persiapkan diri Anda, karena jika Anda tetap mengikuti rencana perjalanan ini, Anda akan dituntun pada jalan yang menyatukan arkeologi, nubuat, dan kemuliaan abadi. Setiap kata akan menjadi pelita di lembah keraguan. Setiap ayat adalah kunci yang membuka pintu-pintu yang tersegel. Dan mungkin saja, pada akhirnya, Anda akan melihat bahtera dengan mata iman dan menyadari bahwa tempat persembunyiannya yang sebenarnya selalu lebih dekat daripada yang Anda bayangkan. Tabut perjanjian adalah pusat ibadah orang Israel. Lebih dari sekadar simbol, tabut perjanjian adalah tempat kediaman kemuliaan Allah yang kasat mata. Ketika bangsa Ibrani berjalan melintasi padang gurun, di hadapan tabutlah suku-suku berbaris. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, tabutlah yang membuka jalan menembus air. Ketika Yerikho jatuh, di hadapan tabutlah tembok-tembok runtuh. Namun pada suatu titik dalam sejarah, tabut itu lenyap begitu saja, tanpa gembar-gembor, tanpa penjelasan rinci. Objek iman Israel yang paling suci itu tak lagi disebut-sebut. Keheningan misterius menyelimuti Yerusalem. Dalam kitab Tawarikh 2 pasal 35 ayat 3 terdapat penyebutan konkret terakhir tentang keberadaannya sebelum pembuangan ke Babel. Lalu ia berkata kepada orang-orang Lewi yang mengajar seluruh Israel yang telah dikuduskan bagi Tuhan, "Letakkanlah tabut kudus itu di rumah yang telah dibangun oleh Salomo, putra Daud, Raja Israel. Itu tidak akan menjadi beban lagi di pundakmu.
Sekarang layanilah Tuhan, Allahmu, dan umatnya, Israel. Tabut itu masih berada di Yerusalem pada zaman Raja Yosia, tetapi setelah itu, keheningan. Ketika Nebukadnezar menyerbu Yerusalem dan mengambil perkakas-perkakas bait suci sebagai tawanan, tabut itu tidak tercantum di antara barang rampasan. Mengapa? Nabi Yeremia yang hidup pada masa itu menulis tentang kehancuran bait suci yang akan datang, tetapi tidak pernah menyebutkan pemindahan tabut. Hal ini menyebabkan banyak ahli percaya bahwa tabut itu telah disembunyikan sebelum pengepungan terakhir. Sebuah tradisi Yahudi mengatakan bahwa Nabi Yeremia setelah diperingatkan oleh Tuhan memindahkan tabut dan menyembunyikannya di tempat terpencil yang tertutup rapat, menunggu waktu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam 2 Makabe pasal 2 ayat 4-7, meskipun bukan bagian dari kanon Protestan, itu adalah sumber sejarah yang terhormat, tertulis. Juga dilaporkan kepada kami dalam tulisan yang sama bahwa Nabi yang diperingatkan oleh sebuah wahyu memerintahkan mereka untuk membawa kemah dan bahtera itu bersama mereka dan mengikuti mereka ke gunung yang telah didaki Musa, di mana ia telah melihat milik pusaka Tuhan. Sesampainya di sana, Yeremia menemukan sebuah gua dan membawa kemah, bahtera dan mezbah, pembakaran ukupan ke dalamnya, lalu menutup pintu masuk. Dengan demikian, objek paling suci dari perjanjian lama disembunyikan, bukan dihancurkan, bukan dinodai, melainkan dilestarikan, dan keheningan ini bergema hingga hari ini. Tetapi mengapa? Mengapa Allah membiarkan tabut perjanjian disembunyikan? Apa tujuan eskatologis di balik ini? Dalam Daniel pasal 12 ayat 4, malaikat menyatakan, "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Ada hal-hal yang Allah izinkan tersembunyi sampai akhir zaman, disegel untuk alasan surgawi, tetapi ditakdirkan untuk diungkapkan." Tabut perjanjian mungkin merupakan salah satu kunci yang tersegel itu. Kini, di negeri-negeri Ethiopia, ada orang-orang yang bersumpah untuk melindungi sebuah rahasia kuno. Para biarawan yang mengaku menjaga bahtera di sebuah tempat suci batu, di dalam gua-gua yang pintu masuknya terlarang bagi siapapun. Klaim ini diliputi oleh keheningan, ketakutan, dan semangat. Mereka tidak mengizinkan akses, tidak menerima pemeriksaan, dan bersikukuh bahwa melihat bahtera dengan mata fisik akan menjadi penyebab kematian. Apa yang memotivasi ketakutan semacam itu? Jika itu hanyalah replika, mengapa begitu banyak misteri? Tetapi jika itu adalah bahtera yang asli, apa artinya ini bagi akhir zaman? Dalam Wahyu pasal 8 ayat 5, kita membaca, "Maka malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, lalu melemparkannya ke bumi. Maka terjadilah suara gemuruh, dan guntur dan kilat dan gempa bumi. Tabut itu dikaitkan dengan kemuliaan Allah dan penghakiman yang datang dari mezbah surgawi. Penampakannya mungkin mewakili lebih dari sekadar temuan arkeologis. Tabut itu mungkin menandai dimulainya musim nubuat baru di bumi. Maka, kisah bahtera bukan hanya tentang masa lalu. Kisah ini tentang Allah yang bergerak dalam keheningan, Allah yang menyembunyikan apa yang kudus hanya untuk menyingkapkannya pada waktu yang tepat, Allah yang menjaga janjinya, bahkan ketika manusia lupa. Ada jejak-jejak yang ditemukan, desas-desus yang dibisikkan di antara bukit-bukit, catatan-catatan kuno yang membisikkan bahwa apa yang pernah tersembunyi akan segera terungkap. Di kota Aksum, di Ethiopia Utara, berdiri sebuah kuil terpencil, dikelilingi tembok batu dan keheningan kuno. Di sana, di dalam sebuah tempat suci yang dikenal sebagai Kapel Santa Maria dari Sion, orang Ethiopia mengklaim tabut perjanjian yang asli disimpan. Namun tempat itu bukanlah museum, tidak ada tur, tidak ada foto, tidak ada pendeta, otoritas keagamaan, atau peneliti, betapapun berpengaruhnya, yang boleh masuk. Hanya satu orang yang ditunjuk seumur hidup, yang boleh melihat ke dalam tempat itu. Ia disebut penjaga tabut, dan setelah diangkat, ia tidak boleh pergi lagi. Ia hidup selibat, menyendiri, dan berdoa terus-menerus hingga akhir hayatnya. Dan ketika ia meninggal, orang lain akan dipilih untuk menggantikannya. Tradisi ini sudah kuno. Begitu kunonya sehingga, menurut banyak cendekiawan, tradisi ini berasal dari abad ke-10 SM. Menurut catatan sejarah Ethiopia yang dihimpun dalam kitab Kebra Nagast, Ratu Sheba mengunjungi Raja Sulaiman di Yerusalem
sebagaimana dijelaskan dalam 1 Raja-Raja bab 10 ayat 1-13. Dan dari pertemuan inilah lahirlah menelik I yang kabarnya dibawa ke Yerusalem saat dewasa. Selama kunjungannya, sang pangeran muda menurut tradisi membawa tabut perjanjian bersamanya dengan persetujuan ilahi. Hal ini tentu saja tidak tercatat dalam kitab suci kanonik, tetapi telah diwariskan di antara orang-orang Ethiopia sebagai warisan yang suci dan tak tergoyahkan. Ini mungkin tampak fantastis, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Keyakinan yang tak tergoyahkan dari mereka yang mengaku menyimpan rahasia ini. Mengapa begitu setia dan takut? Mengapa begitu banyak abad yang sunyi dan disangkal jika itu hanya mitos? Ada catatan, kesaksian, dan bahkan penyembuhan ajaib yang dikaitkan dengan tabut perjanjian selalu datang dari mereka yang belum pernah melihatnya, tetapi tetap takjub akan maknanya. Di hati orang-orang Ethiopia, tabut perjanjian bukanlah objek pemujaan, melainkan saksi perjanjian abadi, sebuah pengingat nyata akan kehadiran Tuhan di zaman dahulu dan sebuah harapan hidup untuk akhir zaman. Dan di sini nubuatan terjalin dengan sejarah. Dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 19 tertulis, "Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan terlihatlah di dalam bait sucinya tabut perjanjiannya, dan terjadilah kilat dan suara gemuruh dan guruh, dan gempa bumi dan hujan es yang dahsyat." Penampakan tabut perjanjian di surga terjadi segera setelah sangkakala ketujuh, ketika diumumkan bahwa kerajaan-kerajaan dunia ini telah menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Penglihatan surgawi ini tidak terjadi secara kebetulan. Penglihatan ini menunjuk pada pemulihan otoritas ilahi di bumi, pada penyingkapan rahasia-rahasia kekal, dan pada penghakiman yang akan segera terjadi. Tabut perjanjian sejak awal merupakan pusat perjanjian. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 16, Allah memerintahkan, "Dalam bahtera itu haruslah kau taruh loh hukum Taurat yang akan kuberikan kepadamu." Loh hukum Taurat ada di sana. Kesaksian Allah sendiri yang ditulis oleh jarinya, bejana berisi manna, tongkat Harun yang bertunas. Setiap benda di dalam tabut menunjuk pada satu aspek penebusan, pemeliharaan, otoritas, dan perjanjian. Hilangnya tabut setelah pembuangan bukanlah akhir, melainkan awal dari masa penantian, pemeliharaan, dan persiapan untuk wahyu baru. Nabi Yesaya telah menubuatkan perubahan drastis dalam hubungan umat dengan benda-benda suci. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 Allah menyatakan, "Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun bagiku? Dan di manakah tempat perhentianku? Ia tidak akan lagi dibatasi oleh kotak emas di antara kerubim. Namun tabut perjanjian adalah sebuah tanda, pengingat akan kemuliaan yang telah ada dan kemuliaan yang akan datang." Saat ini, di tengah kemajuan teknologi, dinginnya iman, dan remehnya hal-hal suci, misteri seperti ini tak hanya membangkitkan rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan. Karena jika tabut perjanjian benar-benar tersembunyi di gua-gua Ethiopia, kemunculannya kembali akan menjadi momen yang menentukan. Tabut itu tidak akan kembali untuk memicu perdebatan arkeologis, bukan untuk dipajang di etalase atau diubah menjadi tontonan, melainkan untuk memenuhi suatu tujuan. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan memiliki waktu yang telah ditentukan, dan waktu-waktu itu sedang digenapi di depan mata kita. Kitab Daniel, pasal 8, ayat 19, memuat pengumuman khidmat dari malaikat kepada Nabi. Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir zaman, sebab hal itu akan terjadi pada akhir zaman." Bagaimana jika tabut perjanjian, relik suci ini, dikaitkan dengan akhir zaman ini? Bagaimana jika tabut perjanjian lebih dari sekadar benda hilang? Bagaimana jika tabut perjanjian merupakan penanda jadwal surgawi? Oleh karena itu, bahtera Nuh bukan sekadar peninggalan masa lalu. Bahtera Nuh adalah sisa kejayaan abadi yang akan segera terwujud kembali. Dan di gua-gua Ethiopia, tempat yang hanya sedikit orang berani masuk, tempat waktu seakan berhenti, mungkin tersembunyi bukan hanya sebuah kotak emas, melainkan tanda bahwa surga akan segera terbuka kembali di bumi. Sejak zaman dahulu, tabut perjanjian selalu dikaitkan dengan kehadiran Allah yang nyata di antara umatnya. Tabut itu lebih dari sekadar simbol. Tabut itu adalah bukti nyata bahwa Yang Maha Tinggi berdiam di antara bangsa Israel. Ketika tabut itu hadir di kemah suci,
Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Ketika tabut itu dibawa ke medan perang, musuh-musuh gemetar. Ketika tabut itu berada di ruang Maha Kudus, tak seorang pun berani mendekat tanpa pertumpahan darah dan penghormatan. Oleh karena itu, lenyapnya tabut bukan sekadar lenyapnya sebuah benda suci, itu adalah akhir dari sebuah era, sebuah masa hening, sebuah jeda ilahi. Tetapi menurut kitab suci, jangka waktu ini memiliki tanggal berakhirnya. Pemulihan Israel dalam nubuatan Alkitab bukan hanya tentang kembalinya secara fisik ke tanah perjanjian, seperti yang terjadi pada tahun 1948. Itu juga melibatkan kembalinya kemuliaan Allah, hadiratnya, dan pembaruan perjanjian. Dan jika ada sesuatu yang sepenuhnya mewakili perjanjian ini, itu adalah tabut. Nabi Yeremia menubuatkan suatu masa ketika sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dalam Yeremia pasal 3 ayat 16 dan 17 tertulis, "Dan akan terjadi, apabila kamu bertambah banyak dan bertambah banyak di negeri itu, pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan lagi mengatakan, tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak akan timbul dalam hati, tidak akan diingat, tidak akan dikunjungi, dan tidak akan dilakukan lagi. Pada waktu itu orang akan menyebut Yerusalem takhta Tuhan, dan semua bangsa akan dikumpulkan ke sana, kepada nama Tuhan, yaitu Yerusalem, dan mereka tidak akan lagi berjalan mengikuti rancangan hati mereka yang jahat." Nubuat ini menunjuk pada masa eskatologis, ketika kehadiran Tuhan akan begitu nyata dan universal, sehingga tabut perjanjian itu sendiri, meskipun sakral, akan menjadi nomor 2 dibandingkan dengan kemuliaan Mesias yang nyata. Namun hingga hari itu tiba, tabut perjanjian masih dapat memainkan peran profetik sebagai tanda akan apa yang akan datang. Tabut perjanjian dapat menjadi penghubung antara yang lama dan yang baru, antara bait suci yang dihancurkan dan kerajaan yang dipulihkan, antara keheningan zaman dan bunyi sangkakala terakhir. Dalam Zakharia pasal 6 ayat 12-13, firman bernubuat tentang Tunas, Mesias yang dijanjikan. "Berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihatlah, orang yang bernama Tunas itu akan tumbuh dari tempatnya dan membangun bait suci Tuhan. Ia akan membangun bait suci Tuhan dan akan menanggung kemuliaan. Ia akan duduk dan memerintah di atas takhtanya, dan ia akan menjadi imam di atas takhtanya. Perundingan tentang damai akan ada di antara mereka berdua." Tabut yang dulunya melambangkan takhta Allah di antara kerubim, sekarang menunjuk kepada takhta anak domba, tempat bertemunya keadilan dan belas kasihan. Dan dalam konteks ini, kemunculan kembali Bahtera bukan sekadar arkeologi, melainkan sebuah pengumuman profetik, sebuah tanda bahwa waktu manifestasi sudah dekat. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 kita membaca, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Inilah saatnya Injil yang kekal akan diberitakan, dan tanda-tanda yang menyertainya bukanlah hal yang biasa." Bahtera dalam skenario ini mungkin merupakan salah satu tanda tersebut, sebuah proklamasi yang hening namun penuh kuasa bahwa surga sedang mendekati bumi dengan segera. Pada saat yang sama, penting untuk diingat bahwa tabut juga merupakan simbol penghakiman. Dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 19 tertulis, "Tuhan membunuh orang-orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, dan ia membunuh dari bangsa itu 50.070 orang, dan bangsa itu berkabung, karena Tuhan telah melakukan pembantaian yang begitu besar di antara bangsa itu. Apa yang suci tidak bisa dianggap remeh." Dan hal yang sama berlaku untuk setiap upaya manusia untuk menyelidiki, mengungkapkan atau memanipulasi apa yang telah Allah sembunyikan untuk waktu yang telah ditentukan. Tabut itu, jika diungkapkan, akan terjadi atas keputusan kedaulatan Tuhan, bukan melalui penggalian teknologi atau keingintahuan manusia. Banyak yang percaya bahwa pewahyuannya berkaitan dengan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Bagi beberapa rabi ortodoks, tabut perjanjian penting untuk memulihkan ritual-ritual suci. Yang lain percaya bahwa kemunculannya kembali akan menandai transisi suatu era. Yang pasti, segala sesuatu yang tersembunyi akan terungkap di akhir zaman, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 17. "Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui dan dinyatakan." Mengingat hal ini,
Kisah-kisah tentang sisa-sisa tabut perjanjian di gua-gua Ethiopia mendapatkan pencerahan baru. Tabut-tabut itu bukan sekadar fragmen sejarah, melainkan kepingan-kepingan teka-teki nubuat. Sebuah gema dari apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Sebuah jejak bukan hanya dari kayu dan emas, tetapi juga dari tujuan ilahi dan kemuliaan masa depan. Dan jika memang demikian, maka kita bukan sekadar menyaksikan sebuah temuan arkeologis. Kita sedang mendengar langkah kaki sang raja yang mendekat. Tabut perjanjian, sejak asalnya, bukanlah sekadar benda suci yang ditempatkan di pusat ritual keagamaan. Tabut itu sendiri merupakan representasi kasat mata dari realitas yang tak kasat mata. Tabut itu adalah salinan duniawi dari sesuatu yang surgawi. Allah tidak meminta Musa untuk membuatnya secara sembarangan. Dalam Keluaran pasal 25, ayat 9 tertulis, "Sesuai dengan segala yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perkakasnya, demikianlah harus kamu membuatnya." Tabut, tutup pendamaian, kerubim, semuanya adalah refleksi dari sesuatu yang sudah ada dalam kekekalan di bait suci surgawi tempat Tuhan memerintah dalam kemuliaan. Konsep ini ditegaskan dalam surat kepada jemaat Ibrani. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, penulisnya berbicara tentang para imam duniawi, menyatakan, mereka adalah teladan dan bayangan dari apa yang ada di surga, seperti yang telah diperingatkan Allah kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah pertemuan. Sebab firman-Nya, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi, tabut perjanjian adalah sebuah bayangan, sebuah figur, sebuah proyeksi. Tabut itu menunjuk ke takhta Allah di surga, tempat imam besar yang sejati. Yesus Kristus berdoa syafaat bagi kita. Dan justru karena hubungan langsung dengan takhta ilahi inilah tabut perjanjian dikaitkan dengan manifestasi penghakiman Allah. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 sebagaimana telah disebutkan, kita membaca, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan tampaklah di dalam bait sucinya tabut perjanjiannya, dan terjadilah kilat dan gemuruh dan guruh dan gempa bumi dan hujan es yang dahsyat. Momen ini terjadi tepat setelah dibunyikannya sangkakala ketujuh yang mengumumkan kedatangan kerajaan Allah dan dimulainya penghakiman atas bangsa-bangsa. Inilah momen pewahyuan dan keadilan, takhta disingkapkan. Tabut perjanjian, simbol penghakiman dan belas kasihan, terlihat, dan bumi merespons dengan tanda-tanda dahsyat, kilat, guntur, gempa bumi, hujan es, tak ada yang tersembunyi. Kehadiran Tuhan dinyatakan, dan langit serta bumi berguncang. Dalam konteks ini, tabut perjanjian menjadi segel yang rusak, sebuah pengumuman visual bahwa kasih karunia akan segera digantikan oleh keadilan. Dalam Mazmur pasal 99 ayat 1, pemazmur menyatakan, Tuhan itu Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia bertakhta di atas kerubim, biarlah bumi gemetar. Bumi bergetar ketika takhta Allah dinyatakan, dan tabut perjanjian dengan kerubim-kerubimnya di atas tutup pendamaian adalah gambaran takhta itu. Mengingat hal ini, catatan-catatan Ethiopia tidak dapat diremehkan. Kemungkinan bahwa Bahtera masih berada di bumi, tersembunyi selama berabad-abad, dijaga oleh manusia yang hidup menyendiri dan berdoa, tidak boleh dianggap sebagai takhayul atau legenda. Hal itu harus dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Karena segala sesuatu yang berupa bayangan dan simbol suatu hari nanti akan terungkap sepenuhnya. Struktur tabut perjanjian sudah menunjukkan misteri ini. Di dalamnya terdapat loh-loh Taurat, kebenaran Allah. Namun di atasnya terdapat tutup pendamaian. Penutup pendamaian, tempat darah dipercikkan, keadilan dan kasih karunia di satu tempat. Dalam Roma pasal 3 ayat 25, Paulus menjelaskan bahwa Kristus sekarang adalah tutup pendamaian yang sejati. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sebagaimana tabut perjanjian melambangkan tempat di mana darah dipersembahkan, Kristus kini menjadi perantara antara Allah dan manusia. Namun, kehadiran tabut perjanjian di bumi sebagai tanda fisik mungkin memiliki fungsi eskatologis yang jelas untuk mengingatkan dunia bahwa keadilan Allah itu kudus dan akan digenapi sepenuhnya. Selama masa kesengsaraan besar,
ketika bait suci dibangun kembali dan persembahan kurban dipersembahkan kembali untuk sementara waktu, banyak yang percaya bahwa penyingkapan tabut perjanjian dapat menjadi dukungan bagi persekutuan yang tidak kudus dengan antikristus. Ini adalah masa damai palsu, sebuah tipu daya yang dirancang untuk menggoda mereka yang telah menolak kebenaran. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4, Paulus memperingatkan, "Janganlah kamu membiarkan seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah." Sosok ini, antikristus, akan menampakkan diri di bait suci. Dan kembalinya tabut perjanjian, jika digunakan sebagai bagian dari konstruksi ini, dapat menjadi pemicu penyembahan palsu, bahkan menipu orang-orang pilihan jika memungkinkan. Namun, semua ini juga berada di bawah kendali kedaulatan Allah, karena penghakiman tidak akan datang tanpa peringatan, dan tabut perjanjian sebagai takhta kemuliaan dapat menjadi peringatan terakhir bagi dunia bahwa anak domba akan segera menerobos langit. Tabut itu sekaligus menjadi pengingat akan kesetiaan ilahi dan pengumuman akan datangnya keadilan. Sebuah gema masa lalu dan trompet untuk masa depan. Jika tabut itu disimpan di gua-gua Ethiopia, seperti kata mereka, itu bukan semata-mata karena semangat manusia. Itu karena Allah belum mengizinkannya untuk diungkapkan. Tetapi waktu pewahyuan sudah dekat, surga sedang terbuka, takhta sedang dipersiapkan, dan Dia yang datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati sudah di ambang pintu. Tabut perjanjian bukan sekadar artefak sejarah atau objek arkeologis. Tabut ini merupakan tanda kenabian, saksi bisu perjanjian antara Allah dan umatnya. Sepanjang narasi Alkitab, tabut melambangkan titik pertemuan antara Sang Pencipta dan ciptaan, antara takhta surgawi dan altar duniawi. Dan jika tabut ini benar-benar berada dalam keheningan, tersembunyi di kedalaman Ethiopia, sebagaimana ditegaskan oleh para biarawan dan tradisi yang dilestarikan selama berabad-abad, itu karena kemunculannya diperuntukkan bagi suatu waktu tertentu, masa penyempurnaan segala sesuatu. Pada zaman Musa, ketika tabut perjanjian dinaikkan, seolah-olah Allah sendiri berjalan di depan umatnya. Dalam Bilangan pasal 10 ayat 35 tertulis, "Ketika bahtera itu berangkat, berkatalah Musa, 'Bangunlah ya Tuhan, biarlah musuh-musuhmu tercerai-berai, dan biarlah orang-orang yang membencimu melarikan diri dari hadapanmu.'" Itu adalah tanda kehadiran Allah yang aktif dalam pertempuran. Itu adalah jaminan kemenangan. Karena itu, tabut perjanjian tidaklah statis, melainkan dinamis. Tabut itu maju bersama umat, membimbing, melindungi, dan berperang. Dan kehadiran yang sama ini akan nyata di akhir zaman, ketika Kristus kembali bukan lagi sebagai anak domba, melainkan sebagai singa untuk memerintah dalam kebenaran. Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita bahwa di surga, bait suci Allah terbuka dan tabut perjanjian terlihat. Momen eskatologis ini menandai klimaks rencana ilahi. Dalam Wahyu pasal 15 ayat 5, kita membaca, "Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya bait suci, kemah kesaksian, terbuka di sorga." Ungkapan kemah kesaksian merujuk langsung kepada tabut perjanjian yang berisi kesaksian hukum Taurat. Inilah penghakiman terakhir, pemisahan definitif antara yang kudus dan yang profan, antara mereka yang dimeteraikan dan mereka yang menolak anak domba. Nabi Yesaya dalam penglihatannya tentang penghakiman menyatakan, "Tangan-Mu ya Tuhan tinggi," tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka akan melihatnya dan menjadi malu karena iri hati mereka terhadap bangsa itu. Api akan menghanguskan semua lawanmu. Yesaya pasal 26 ayat 11. Allah tidak akan melaksanakan penghakimannya tanpa terlebih dahulu mengungkapkan tanda-tanda yang jelas kepada mereka yang memiliki mata untuk melihat. Dan jika tabut perjanjian adalah salah satu dari tanda-tanda itu, tanda duniawi yang terhubung dengan takhta surgawi, maka kita lebih dekat dengan akhir zaman daripada yang disadari banyak orang. Namun, tabut perjanjian juga, par excellence, merupakan simbol harapan bagi sisa umat beriman. Pada zaman Elia, ketika segalanya tampak sia-sia, sang nabi mendengar suara Tuhan dalam bisikan,
Demikian pula halnya dengan mereka yang menantikan Tuhan. Di tengah kekacauan, mereka akan mendengar suara Sang Gembala. Tabut Perjanjian yang dijaga selama berabad-abad sunyi bagaikan suara ini. Tabut itu tidak berseru kepada mereka yang penasaran, tetapi menampakkan diri kepada mereka yang memiliki telinga untuk mendengar dan hati yang bersedia untuk taat. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, Paulus berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Mereka yang merindukan kedatangan Tuhan tidak tidur. Mereka berjaga-jaga. Mereka mengenali tanda-tanda. Mereka tidak menganggap remeh hal-hal suci, melainkan dengan rasa takut dan semangat. Mereka memahami bahwa setiap jejak kejayaan masa lalu adalah kunci untuk memahami masa depan yang gemilang. Dengan demikian, kemungkinan keberadaan tabut perjanjian di tanah Ethiopia bukanlah detail yang aneh, melainkan sebuah panggilan profetik. Seolah-olah Tuhan berkata, "Perjanjianku tetap teguh, kesaksianku tidak dilupakan, kehadiranku akan segera dinyatakan." Mereka yang memiliki ketajaman rohani akan mengerti apa artinya ini. Waktunya singkat, sangkakala terakhir sudah dekat. Kemuliaan yang bersemayam di antara kerubim kini bersemayam di dalam kita dan akan segera dinyatakan sepenuhnya di antara kita. Tabut perjanjian diciptakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang lebih agung, kepada seseorang yang lebih agung, Yesus Kristus, tutup pendamaian sejati, takhta kasih karunia yang hidup. Darah yang pernah dipercikkan pada emas kini tertumpah di kayu salib. Tirai bait suci terkoyak, dan jalan pun terbuka. Namun, sebelum dia kembali, tanda-tanda akan tetap diberikan. Dan di antaranya mungkin tabut perjanjian sebagai saksi setia bahwa Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya. Karena itu, biarlah siapa yang mendengar, biarlah siapa yang melihat, biarlah siapa yang merasa bersiap. Karena jika takhta akan segera disingkapkan, maka Raja sudah dekat, dan dia yang pernah datang dengan rendah hati di atas keledai akan kembali dengan kemuliaan dan kuasa untuk memerintah selamanya. Tabut perjanjian yang hilang bagi dunia tak pernah hilang bagi Allah. Tersembunyi, ia tak pernah terlupakan. Tabut itu tak lenyap, ia tersembunyi. Dijaga bukan hanya oleh para biarawan yang diam di gua-gua kuno, tetapi juga oleh tangan yang maha kuasa sendiri, yang mengawasi apa yang menyandang kemuliaannya. Di setiap generasi, pertanyaan, kecurigaan, rumor bermunculan, tetapi surga tak pernah berhenti mengetahui keberadaannya. Karena Tuhan menyembunyikan apa yang kudus, sampai saatnya tiba untuk menyatakannya. Jika laporan tentang sisa-sisa bahtera di pegunungan Ethiopia benar, maka kita sedang menghadapi salah satu tanda terbesar akhir zaman. Sebuah gema dari sesuatu yang kekal, yang akan kembali menggema dengan kuasa di panggung dunia. Gema itu tidak akan kembali untuk memuaskan rasa ingin tahu banyak orang, melainkan untuk mengumumkan Sang Raja. Gema itu bukan lagi berita utama surat kabar, melainkan sangkakala dari surga. Segala sesuatu yang Allah janjikan dalam firman-Nya akan Ia genapi dengan tepat. Setiap bayangan akan menjadi kenyataan. Setiap nubuat akan berdiri kokoh sebagai tiang penyangga yang tak tergoyahkan di hadapan dunia. Tabut perjanjian dengan kayunya yang tak ternoda dan dilapisi emas menunjuk kepada Kristus. Kemuliaan di antara kerubim mengumumkan takhta Bapa. Darah di atas tutup pendamaian menyingkapkan jalan keselamatan. Dan hari ini, hati yang percaya menjadi tempat kudus yang baru ini. Kehadiran yang berdiam di dalam tabut perjanjian kini berdiam di dalam mereka yang telah dibasuh oleh darah anak domba. Namun, ada waktu nubuat yang disediakan bagi kemuliaan yang tersembunyi untuk terlihat kembali, dan tabut perjanjian, jika benar-benar bangkit, akan menjadi seperti cahaya terakhir sebelum fajar abadi. Karena itu, hendaklah setiap orang berjaga-jaga, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dunia tertidur, tetapi para penjaga tidak beristirahat. Terang padam, tetapi mereka yang menantikan sang mempelai pria tetap menyalakan pelita mereka. Dan Ia yang berkata bahwa Ia akan datang, Ia tidak akan menunda. Dan jika tabut itu terlihat lagi,
Jika ia benar-benar muncul dari bayang-bayang gua-gua Ethiopia sebagai tanda bagi bangsa-bangsa, semoga itu menjadi suara Tuhan bagi mereka yang masih ragu. Sebuah panggilan terakhir, sebuah undangan terakhir, belas kasihan sebelum penghakiman. Sebuah bukti nyata bahwa apa yang disegel di masa lalu akan segera dilepaskan di masa depan. Semoga Anda, setelah mendengar semua ini, tak hanya terkesan, tetapi juga tersadar. Semoga jiwa Anda selaras dengan surga. Semoga roh Anda siap, karena kita tidak hanya mempelajari sejarah. Kita sedang mengamati zaman, dan semuanya mengarah pada kebenaran yang tak terelakkan. Yesus Kristus akan kembali, dan tabut perjanjian tersembunyi di antara batu-batu, keheningan, dan berabad-abad. Mungkin adalah bisikan terakhir dari keabadian sebelum trompet terakhir berbunyi.